Itu jawaban dari saya pribadi. Nah, tetapi lalu kawan saya itu pun mempunyai jawaban juga, dan jawaban itu bukannya pro dengan saya. Apa yang saya ungkapkan tadi nggak pro mengenai itu, nggak sinkron gitu jawaban. Kawan saya pun mempunyai jawaban lain, dan salah satunya adalah, oh berarti ketika memang kamu sudah mempunyai tujuan dan kamu sudah mencapai suatu tujuan tersebut, dan itu dikatakan cepat tuh, kamu ini terlalu cepat. Apa yang kamu gagas, kamu lo baru gagas kemarin, kamu lo baru masuk kemarin, ibaratnya kok udah selesai kemarin ini. Artinya kamu ini berarti nggak mensyukuri, kamu tidak menikmati prosesmu. Itu jawaban yang memang sudah tersimpan di dalam benahnya, dan itu pun menjadi salah satu bukti bahwasanya ya inilah perbedaan suatu manusia. Pasti tujuannya tapi sama kok, tujuannya sama, yaitu mempunyai tujuan yang harus direalisasikan, pasti sama. Nah, dan itu pun ya sudah, artinya legowo gitu loh, lumrah gitu loh ketika memang pertanyaannya sama. Dan itu nggak boleh ataupun salah ketika harus mendebat itu. Tapi ketika memang sudah kondisi seperti ini sebenarnya hal yang biasa ketika ada perdebatan, karena ini sudah mulai dipancing nih. Saya pribadi sudah mulai dipancing dengan jawaban ataupun ungkapannya dia yang memang itu tidak selaras dan tidak sinkron dengan apa yang saya ungkapkan tadi itu. Inti dari obrolan dia, dari ungkapan dia, intinya jawabannya ya seperti itu. Artinya ketika menikmati proses itu ya harus lama, menikmati proses, harus mensyukuri segala prosesnya itu dengan waktu yang memang signifikan, dalam artian sudah ditentukan. Tetapi ketika memang adanya pengajuan waktu, itu dianggapnya tidak menikmati proses. Nah, dari sinilah kita pun mulai berpikir bahwasanya proses, menikmati proses itu menikmati seperti apa sih? Apakah sama hal yang harus dinikmati dan perasaan setiap manusia dalam menikmati sesuatu itu apakah harus sama? Pertanyaannya kan itu. Nah, disinilah kita pun harus mampu pandai-pandai memilah dan memaknai sebuah perkataan. Dan setiap kata-kata itu mempunyai nggak hanya satu makna saja, tetapi banyak kok. Dalam KBBI khususnya itu banyak. Setiap kata mempunyai beberapa makna. Nah, dari sinilah kita harus memaknai. Salah satunya adalah menikmati suatu proses. Dalam menikmati suatu proses, perlu saya tegaskan, dalam menikmati suatu proses itu pun kita harus mengacu kepada apa sih yang akan terjadi ketika kita berlama-lama menikmati proses tersebut. Adakah dampak positifnya, adakah dampak negatifnya? Ini pun yang harus menjadi pertimbangan kita dalam suatu pergerakan. Nah, mungkin di sini kawan-kawan semua yang memang hari ini melihat video ini, kita bareng-bareng bersama kita belajar dalam memaknai suatu kalimat. Kita memaknai suatu kalimat itu bukan seolah-olah langsung singkat, padat, dan jelas misal, dan itu saklek dengan adanya aturan-aturan. Tidak sahabat-sahabat, tidak teman-teman. Artinya ketika memang kita sudah dibenturkan oleh suatu permasalahan, kita dibenturkan suatu adanya ide dan gagasan yang mana itu sudah kita misal kita schedule ya, hari ini saya memikirkan, oh saya ingin masak nasi misal. Nah, saya estimasi masak nasi itu 2 jam. 2 jam saya tulis. Artinya 2 jam ini saya akan melakukan pencapaian loh. Saya akan mencapai suatu tujuan saya ya, yaitu memasak nasi 2 jam. Oke. Setelah selesai mencuci berasnya, kemudian dimasukkan ke dalam magicom, apakah ada 2 jam? Pertanyaannya tidak, kawan-kawan, nggak ada 2 jam. Justru itu akan lebih cepat. Nah, ketika memang sudah matang kurang dari 2 jam, apakah harus dipaksa untuk mematangkan nasi tersebut dengan waktu 2 jam? Dan apakah sudah matang, apakah memang harus disajikan dalam 2 jam tersebut? Nah, artinya ketika memang sudah siap saji, sudah siap untuk dimakan, ya sudah, itulah pencapaian kita. Artinya alhamdulillah ketika memang suatu tujuan kita itu akan terrealisasi, akan terlaksana,
apa yang menjadi gagasan kita itu akan terlaksana dengan waktu yang memang tidak sesuai waktu, dalam artian lebih cepat ketimbang waktu yang kita schedulekan. Itu kan lebih baik kawan-kawan. Nah, artinya ketika memang lebih cepat lebih baik, kenapa harus menunggu yang lama? Dalam menikmati suatu proses itu nggak harus dengan waktu yang lama kok. Dan ketika kita sudah setengah jam misal masak nasinya sudah matang dan kita sudah makan, kedepannya setengah jam ke depan kita bisa untuk menikmati proses selanjutnya, yang mana itu berbentuk kemajuan loh. Masak nasi sudah setengah jam, habis itu untuk makannya sudah. Oke, saya harus bergegas berarti untuk mencari pasangan, misalnya mencari doi. Waktu setengah jam kita sudah mendapat doi. Terus waktu setengah jam lagi untuk apa? Setengah jam lagi untuk apa? 2 jam kita bukan hanya untuk menyelesaikan nasi saja loh, bukan hanya untuk memasak nasi saja loh, tetapi ada beberapa hal yang kita selesaikan pada waktu 2 jam tersebut. Karena pada dasarnya ketika manusia ataupun seseorang itu sudah membuat schedule penjadwalan yang sedemikian rupa di tiap harinya, itu hanyalah skenario yang memang ya belum bisa dipastikan gitu, 50% saja belum bisa dipastikan itu kawan-kawan. Jadi jangan saklek dengan adanya aturan-aturan seperti ini. Saya harus masak nasi 2 jam, selesai ya 2 jam. Tidak bisa seperti itu. Artinya ketika kita meng-schedule itu baik, kita mempunyai penjadwalan itu, kita melatih diri kita tertib, disiplin dari setiap harinya, dan kemudian ketika memang tidak sesuai ya sudah, artinya kondisional. Jangan sampai kita melebihi batas, syukur-syukur kurang dari waktu yang ditentukan. Nah, itu lebih baik seperti itu. Nah, itu yang memang menjadi perbincangan, yang menjadi obrolan pada malam hari itu dengan ditemani cangkir kopi. Karena sering ini ya kita ngopi berdua gitu. Kita ngopi berdua walaupun pemikiran kita ini tidak terlalu sama, tidak mulu-mulu dan tidak selalu sama, tetapi ya inilah menjadi seni dan inilah yang menjadi suatu perbedaan yang kemudian ketika dikolaborasikan menjadi suatu